Namaku Rani. Aku perempuan 28 tahun, bekerja sebagai sekretaris di perusahaan ekspor. Aku tinggal di Jakarta, dan malam itu seharusnya jadi malam yang manis bersama pasanganku Dika. Tapi seperti biasa, dia mengecewakanku. Malam ini aku cuma berencana pulang ke rumah setelah pacarku gagal menjemput. Cuma sekedar pesen Grab dan berharap bisa pulang dengan tenang. Tapi ternyata malam ini bakal jadi malam yang tak akan pernah aku lupakan. Yang datang bukan hanya supir, tapi ada sesuatu yang jauh lebih menggoda dan berbahaya. Dia nggak cuma mengantarku, dia bawa aku ke dalam situasi yang bikin aku nggak bisa berhenti mikirin apa yang terjadi selanjutnya. Apakah aku bisa keluar dari situasi ini tanpa terjebak lebih dalam? Kita lihat aja nanti, tapi satu hal yang pasti, malam ini akan jadi kisah yang bikin kamu gelisah. Aku berdiri di depan restoran itu, sambil mengecek layar ponsel lagi dan lagi. Nama Dika masih muncul di layar terakhir, tapi centang 2 di WhatsApp itu tetap abu-abu. Malam itu padahal aku udah menyiapkan semuanya dengan niat. Dandanan full makeup, dress merah ketat sampai paha, dan heels yang bikin langkahku terayun seksi. Tapi semuanya sia-sia. Aku menghela napas panjang, mencoba tetap tenang. Tapi jujur aja, aku kesel dan sedikit terluka. Dika bukan pertama kali melakukan ini, dan entah kenapa, aku selalu memaafkannya. Tapi malam itu, aku merasa udah cukup. Tanganku gemetar saat aku membuka aplikasi Grab. Ku pesan kendaraan pulang dengan wajah datar. Supir tiba dalam 3 menit, katanya. Aku berdiri dengan kaki pegal dan hati yang mulai dingin. Lampu-lampu jalan terasa remang-remang, dan suara kendaraan malam terasa sunyi di telingaku. Lalu sebuah mobil hitam berhenti di depanku. Jendela terbuka dan suara berat menyapaku, "Mbak Rani ya?" Aku mengangguk dan masuk ke mobil tanpa banyak bicara. Di dalam mobil, aroma parfum maskulin menyambutku. Dia tidak seperti supir Grab pada umumnya. Wajahnya tajam, rahangnya tegas, dan matanya seperti menyimpan sesuatu yang berbahaya. Tapi jujur, aku suka aroma bahaya itu. "Mau langsung pulang, Mbak?" tanyanya. Aku hanya menjawab singkat, "Iya." Tapi dalam hati, aku berharap dia bicara lebih banyak. Mobil melaju pelan di jalanan Jakarta yang mulai sepi. Di dalam keheningan itu, aku merasa dia sesekali mencuri pandang lewat kaca spion. Dan aku, untuk alasan yang aku nggak ngerti, malah membalas tatapan itu. Aku menatap ke arah kaca spion dan mata kami bertemu. Degree, entah kenapa, ada listrik aneh yang merambat dari sana. Tiba-tiba dia menyalakan musik pelan. Suara gitar jazzy dan beat yang sensual memenuhi kabin. Aku menoleh sedikit. "Suka musik kayak gini?" tanyanya. Aku mengangguk, senyum tipis. "Cocok buat malam yang gagal," lanjutnya. Kata-katanya menohok tepat di dadaku. Aku hanya menjawab, "Iya, malam yang gagal." Dia tertawa pelan. "Sayang sih, dandanan Mbak cantik banget malam ini. Harusnya nggak sia-sia." Aku menoleh cepat. Mataku menatapnya lewat kaca depan. "Kamu bisa lihat dari situ?" tanyaku menggoda. Dia tersenyum miring. "Saya supir, Mbak. Punya kaca spion 3. Kami tertawa kecil. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh. Keheningan berubah jadi tegang. Musik terus mengalun pelan. Tanganku menyentuh paha, dan tanpa sadar, aku menggesernya sedikit ke atas. Ku tahu dia melihatnya, dan aku sengaja membiarkan. Lalu dia berkata, "Kalau saya boleh tahu, cowok Mbak kenapa nggak jemput?" Aku menjawab jujur, dia ghosting. Lagi-lagi, dia mengangguk pelan. "Kalau saya jadi cowok Mbak, saya nggak akan pernah lepasin Mbak jalan sendirian, apalagi malam-malam kayak gini." Aku menggigit bibir, jantungku berdebar. Kata-katanya lembut, tapi mengandung hasrat. Kadang, wanita cantik cuman butuh ditemani, didengar, dihargai, lanjutnya. Dan perlahan, dia mengurangi kecepatan mobil. Jalan mulai masuk ke gang kecil yang sepi. Aku mulai waspada.
Ini bukan jalan ke apartemenku, kataku pelan. Dia hanya tersenyum. Aku tahu, tapi kamu juga tahu kamu nggak mau langsung pulang, kan? Jantungku makin kencang, tapi aku tidak berkata tidak. Mobil berhenti di depan bangunan kosong yang tampaknya dulu pernah jadi kafe. Dia mematikan mesin, mematikan musik, lalu menoleh ke arahku. Aku bisa jadi apapun malam ini, kalau kamu mau. Kata-kata itu membiusku. Tanganku menggigil, tapi bukan karena takut, melainkan karena gairah yang tiba-tiba menggelegak dalam diriku. Aku menatapnya lama, lalu berkata, "Tunjukkan kalau kamu memang beda." Dia menunduk dan menciumku. Awalnya lembut, tapi kemudian memburu. Tangannya menyentuh pinggangku, lalu naik ke punggung, lalu ke leher. Bibir kami saling menyatu dan nafasku memburu. Mobil itu tiba-tiba berubah jadi ruang yang panas. Di balik kaca yang berembun, kami mulai melupakan dunia. Aku melepas sabuk pengaman dan duduk menghadapnya. Tanganku menyusuri dadanya yang terasa keras dan maskulin. Dia mengangkat tubuhku ke pangkuannya. Dan malam itu, aku tidak lagi ingat Dika. Aku hanya ingat tangan laki-laki asing yang membuatku menggeliat tanpa sadar. Di dalam mobil itu, aku menemukan sesuatu yang selama ini hilang. Rasa dihargai dan diburu dengan penuh gairah. Tubuhku mulai panas. Nafasku tak teratur. Keringat kami bercampur. Desahanku menggema dalam kabin. Tapi tiba-tiba, HP-ku bergetar keras. Panggilan masuk dari Dika. Aku menatap layar ponsel dengan mata berkaca, tapi dia menepisnya lembut. "Malam ini milik kita," katanya pelan. Aku mengangguk, tapi kemudian mobil bergoyang sedikit. Lampu dari luar menyorot masuk. Kami membeku. "Kayaknya tempat ini nggak aman lagi," bisiknya. Aku buru-buru membenahi dresku, tapi dia menggenggam tanganku. "Kalau kamu mau, kita bisa cari tempat yang lebih nyaman, lebih bebas." Aku menelan ludah. Kepalaku masih berat karena ciuman tadi. Tapi tubuhku belum puas. "Kamu tahu tempatnya?" Dia mengangguk. "Tapi aku nggak bisa jamin kamu bakal keluar dari sana dengan kaki kuat." Aku tertawa pelan, tapi hasratku membara. Kami kembali ke jalan. Kali ini aku yang menatapnya lekat. Bukan lagi sebagai penumpang, tapi sebagai wanita yang siap dihantam dengan kenikmatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Tapi sebelum sampai ke tempat itu, tiba-tiba mobil berhenti mendadak. Ada seseorang berdiri di tengah jalan. Seorang pria dengan wajah yang kukenal. Dika. Ya Tuhan, dia ada di sana. Matanya memandang ke arah mobil dan wajahnya berubah marah. "Rani!" teriaknya. Jantungku berhenti sesaat. Supir Grab itu langsung menarik gas dan memutar arah. Aku menoleh ke belakang dan melihat Dika mengejar. "Kita harus kabur," katanya. "Apa yang kamu lakukan?" tanyaku panik. Aku tahu siapa dia dan aku tahu siapa kamu harusnya bersama malam ini. "Kamu kenal Dika?" Dia mengangguk. "Lebih dari yang kamu kira." Mobil melaju cepat keluar dari gang. Aku terengah. Pikiranku campur aduk. Nafasku masih panas karena ciuman tadi. Tapi kini diselimuti ketegangan. Siapa sebenarnya lelaki ini? Kenapa dia tahu Dika? Dan kenapa aku malah makin bergairah? Aku menatapnya lekat saat dia menyetir cepat. Matanya penuh fokus dan ketegasan. Tapi bibirnya menyungging senyum misterius. "Tenang sayangnya, malam kita baru dimulai." Aku menggigit bibir, antara takut, penasaran, dan masih basah. Lalu dia menoleh dan berkata, "Kita ke tempatku, di sana, kamu bisa teriak sepuasnya." Aku terdiam, tapi aku tak menolak. Dalam hati aku tahu, aku menginginkannya, lebih dari siapapun malam ini. Tapi dalam pikiranku,
Aku masih bertanya, siapa dia sebenarnya? Dan apa yang akan dia lakukan padaku di tempatnya nanti? Mobil terus melaju. Jakarta malam itu jadi saksi kegilaan ini. Dari wanita yang dicampakkan, jadi wanita yang diburu dengan penuh nafsu. Aku tersenyum samar dan membiarkan semuanya terjadi. Tapi di balik rasa penasaran itu, aku tidak tahu rahasia besar apa yang akan segera terbuka dan siapa yang akan membakar tubuhku lebih dalam dari sebelumnya. Malam itu belum berakhir, tapi hidupku baru saja berubah. Aku duduk di sofa ruang tamu, hanya mengenakan kaos panjang yang bahkan tak sampai menutupi pahaku. Suara shower di kamar mandi masih terdengar dari balik pintu. Dika sedang membersihkan tubuhnya setelah mengeksplorasi tubuhku dengan liar. Sementara aku malah sibuk memandangi layar ponsel yang masih menyala. Aplikasi Grab masih terbuka, dan entah kenapa, aku iseng menelusuri riwayat orderanku. Nama drivernya bukan Dika, tapi Rudy S. Zrenia lengkap dengan foto pria paruh baya berkumis. Dadaku langsung terasa sesak. Siapa kamu, Dika? Bisikku dalam hati. Tapi sebelum aku bisa menyusun logika, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Uap hangat menyebar, dan dia keluar hanya dengan handuk melilit pinggangnya. Tubuhnya tegap, dada bidang, kulitnya basah dan berkilau. Matanya langsung menatapku tajam. Aku enggak sengaja buka tas kamu tadi, katanya sambil mendekat. Aku kaget, tapi tak sempat marah. Dia mengangkat dompetku. Kamu cantik banget, Ran. Tapi kenapa kamu masih pakai foto pasangan kamu di kartu ini? Aku mendadak malu dan panik. Itu belum sempat ganti, jawabku gugup. Dia tersenyum tipis, lalu duduk di sampingku. Apa dia yang bikin kamu kayak wanita kosong tadi di pinggir jalan? Aku diam. Lalu dia mencium leherku perlahan. Ciuman itu dingin karena rambutnya masih basah, tapi justru membuat seluruh tubuhku menghangat. Aku enggak suka lihat kamu kayak gitu. Kamu butuh seseorang yang bisa sentuh kamu, kayak kamu pengen tangannya masuk ke dalam kaosku, menyentuh perutku yang mulai bergetar. Dan aku tak kuasa menolaknya. Dia menciumku lagi, kali ini lebih dalam dari sebelumnya. Tubuhku kembali panas. Di atas sofa itu, kami bercinta lagi. Kali ini lebih lambat, lebih menekan, lebih menguras emosi. Bukan hanya birahi, tapi seperti ada dendam yang ia lepaskan lewat setiap gerakan. Tubuhku tak sempat menganalisis rasa takut. Hanya bisa menyerah, meleleh, mendesah. Saat kami selesai, dia menarik napas dalam-dalam. Rani, ya, aku harus jujur. Aku menoleh, tatapannya serius. Aku bukan supir Grab, bahkan aku bukan orang yang kamu pikir aku ini. Darahku seperti berhenti mengalir. Aku cuma tahu kamu dari medsos. Kita pernah ketemu sebentar di kafe itu 2 bulan lalu. Nafasku tercekat. Kamu ingat nggak waktu kamu nunggu seseorang di coffee spot dan cowok itu batalin mendadak? Mataku membelalak. Aku duduk 2 meja di belakang kamu. Kamu kelihatan sedih banget. Sejak itu aku cari akun kamu. Ketemu. Aku cuman pengen nemuin kamu sekali aja. Tanganku gemetar. Jadi kamu nyamar jadi supir Grab? Dia mengangguk pelan. Aku lihat kamu mesen Grab dan aku ngaku-ngaku aja. Maaf, aku nekat. Aku langsung berdiri. Jadi semua ini bohong? Dia berdiri juga. Tapi yang aku lakuin ke kamu, semuanya jujur. Aku pengen kamu dari lama. Aku mendorong dadanya. Dia mundur 1 langkah. Keluar dari rumahku sekarang. Dia menatapku dengan ekspresi hancur, tapi dia menurut. Dia hanya mengambil pakaiannya, lalu membuka pintu perlahan. Sebelum pergi, dia menoleh. Rani, hati-hati sama pacar kamu. Dia bukan orang baik. Aku tak menjawab. Pintu tertutup. Dan aku berdiri sendiri di ruang tamu, tubuhku lemas, pikiran penuh. Apa maksudnya pacarku bukan orang baik? Dari mana dia tahu? Dan kenapa? Bagian dari diriku masih ingin lelaki itu kembali. Sudah 2 hari sejak kejadian itu, ponselku tak pernah sunyi. Pacarku, Dino, terus
terus mencoba menelepon, kirim pesan, bahkan kirim buket bunga ke kantor. Tapi aku masih belum bisa bersikap. Pikiranku bercabang. Tubuhku seperti masih mengingat ciuman dan desahan pria asing itu. Namun aku juga mulai curiga. Apa maksud Dika soal Dino bukan orang baik? Hari itu aku putuskan mencari tahu sendiri. Kukunjungi apartemen Dino tanpa memberitahunya. Kupunya kunci cadangan. Dan begitu kubuka pintu, aku mendapati sepatu perempuan di depan pintu. Dan suara tawa dari dalam. Hatiku mencelos. Perlahan aku jalan masuk. Dan kulihat Dino sedang duduk di sofa. Dengan seorang perempuan yang sedang bersandar mesra di bahunya. Bukan hanya bersandar. Dia mencium lehernya. Dan tangan Dino ada di dalam bajunya. Aku tercekat. Kupotret mereka diam-diam, lalu keluar tanpa suara. Air mataku mengalir deras. Rasanya perih, tapi entah kenapa aku merasa bebas. Dino bukan orang baik. Dika ternyata benar. Malamnya aku duduk di kamar sendirian, sambil menatap layar ponsel. Kukira cerita dengan Dika selesai, tapi ternyata tidak. Ada satu DM masuk di Instagram. Akun baru tanpa nama. Pesannya singkat. Kalau kamu masih pengen tahu lebih banyak soal dia, temui aku di cafe spot jam 10 malam. Sendirian. Tak tahu kenapa aku datang. Cafe itu sepi. Dan Dika sudah duduk di pojok pakai jaket dan topi. Aku duduk tanpa bicara. Dia menyerahkan sebuah flash disk kecil. Aku pernah kerja sama Dino sebelum kamu kenal dia. Apa maksud kamu? Dia main cewek. Sering. Termasuk pacar-pacar teman sendiri. Aku terdiam. Aku punya bukti, chat, video, rekaman. Apa untungnya buat kamu kasih aku semua ini? Dia menatapku lekat. Aku cuma pengen kamu sadar, kamu berharga. Apa kamu suka sama aku? Dia tak jawab. Dia hanya mendekat, memegang tanganku. Kalau aku bilang ya, kamu bakal percaya? Aku menggenggam tangannya. Aku nggak tahu. Tapi yang jelas, kamu yang bikin aku merasa diinginkan lebih dari siapapun. Tanpa rencana, aku membawanya ke hotel kecil di pinggir kota. Aku tak mau lagi bercinta dengan bayang-bayang. Aku ingin benar-benar merasakan tubuh itu dalam keadaan sadar penuh. Di kamar 204, malam itu, kami menyatu lagi. Lebih dari sekadar seks. Kami berbicara lewat pelukan dan keringat. Tubuh kami saling menuntut, saling menjelajah. Tak ada kebohongan, tak ada sandiwara, hanya tubuh yang ingin tubuh lain. Desahanku bercampur dengan namanya yang terus kuulang. Dika, Dika, Dika. Tangannya meremas erat, tubuhnya menekan kuat, tapi hangat. Saat kami selesai, dia memelukku dari belakang. Aku bakal pergi besok, keluar kota, lama. Aku menoleh kaget. Kenapa? Aku udah lakukan bagian aku. Sekarang kamu yang tentuin hidup kamu sendiri. Aku hanya bisa menatap matanya dan menangis. Besoknya dia benar-benar hilang. Akun Instagramnya kosong. Nomornya tak bisa dihubungi. Tapi flash disk itu masih bersamaku. Dan aku tahu aku harus mengakhiri semuanya dengan Dino. Minggu berikutnya aku resmi putus. Aku pindah rumah, memulai hidup baru. Terkadang saat malam dingin, aku masih membayangkan Dika masuk lewat jendela dan memelukku dari belakang. Tapi aku juga tahu, kadang orang datang bukan untuk menetap, melainkan untuk menyadarkanmu siapa dirimu sebenarnya. Dan malam itu, di jok belakang mobil Grab palsu, aku menemukan diriku yang sebenarnya. Wanita yang pantas dicintai, disentuh, dan dipertahankan dengan liar dan jujur sekaligus. Akhir dari cerita ini bukan hanya tentang siapa Dika atau bagaimana Dino ketahuan, tapi tentang bagaimana seorang wanita belajar mencintai dirinya sendiri. Lewat sebuah jebakan yang tak terduga, Rani menemukan versi terbaik dari dirinya. Dan kamu, pendengar setia cerita ini, jangan pernah takut untuk melepaskan sesuatu yang palsu demi menemukan yang liar dan jujur. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka, tekan like dan subscribe, karena cerita liar lainnya masih menunggumu.